Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu falan tajid waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di kesempatan sore yang penuh barokah ini, alhamdulillah kita kembali bisa bertemu kembali dalam kajian jelang maghrib di bulan yaitu Ramadan. Dan tentu kami berharap mudah-mudahan anak-anakku sekalian di rumah beserta keluarga dalam kondisi tetap yaitu sehat, dalam kondisi tetap bisa menunaikan amal-amal ibadah, dalam kondisi tetap senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang kemarin telah kami hantarkan tentang muqaddimah, bagaimana agar kita bisa mendapatkan kekhusyuan saat kita menjalankan sholat. Mulai tentang dasar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang disampaikan tentang pentingnya yaitu khusyuk dalam sholat, sampai pada ungkapan-ungkapan atau kesimpulan-kesimpulan besar yang diberikan oleh para ulama kita berkenaan tentang bahwa khusyuk ini adalah sesuatu yang memang harus kita wujudkan dalam sholat kita. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan yaitu sore ini kami akan mendetailkan terkait yaitu dengan 6 hal, ya, 6 hal yang menjadi yaitu cara atau jalan agar kita mendapatkan kekhusyuan kita. Hal ini yaitu menjadi sangat penting anak-anakku sekalian, karena kadang-kadang seseorang tidak bisa menunaikan atau melakukan atau mendapatkan yaitu kekhusyuan dalam sholat, bisa jadi karena faktor ketidaktahuan. Dan di sini sungguh yaitu Rasulullah menyampaikan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Bahwa sukses dunia harus juga dengan ilmu, sukses akhirat juga harus dengan ilmu. Keduanya kita menghendaki kebaikan, maka itu pun harus juga yaitu dengan ilmu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi penting ini untuk yaitu menjadi dasar atau kajian kita, karena sesungguhnya kita tidak akan bisa mendapatkannya, orang tidak bisa menghadirkan kekhusyuan bisa jadi karena faktor tidak awal. Untuk itu anak-anak sekalian, pada kesempatan yaitu kali ini awali dari yakni utul qalb, yaitu
khusyuk akan bisa kita hadirkan dengan jalan yang pertama adalah menghadirkan hati. Ya. Menghadirkan hati. Anak-anakku sekalian, sesungguhnya yang kemudian yaitu menjadikan seseorang itu hatinya bisa hadir saat dia ada acara atau kegiatannya. Saya kira ini akan yaitu menjadi jawaban bagi kita semuanya, karena yang tidak merasa, maka sesungguhnya dia tidak akan bisa menghadap hatinya. Atau siapa yang menilai tentang suatu urusan yang tidak penting itu baginya, maka saya yakin pikirannya akan terpecah ke sana kemari dan akhirnya tidak fokus pada perhatian tersebut. Maknanya yaitu bahwa hudurul qalb ini adalah sangat tergantung kepada himmah kita, yakni sejauh mana kita merasakan yaitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya sampai sejauh merasa menjadi suatu kebutuhan dalam hidup kita, maka sesungguhnya saat itulah kita itu bisa dengan mudah menghadirkan hati kita ketika kita masuk dalam aktivitas sholat kita. Dalam yaitu arti lain, bahwa ketika sholat itu tidak menjadi sesuatu atau tidak menjadi yaitu kebutuhan dalam yaitu kehidupan kita, maka sangat yaitu mudah sekali cabang-cabang pikiran itu akan bergelayut yaitu hadir dalam pikiran kita atau dalam hati kita, dan pada saat itulah ini yang disebut yaitu dengan orang-orang yang masyghulul qalb atau masyghulul fikr, yaitu orang-orang yang hatinya sibuk dengan urusan yaitu dunia, atau orang-orang yang pikirannya yaitu sibuk yaitu dengan urusan-urusan yaitu dunia. Nah, sekaligus yaitu bahwa hudurul qalb ini, bagaimana jika hati kita itu sibuk dengan urusan-urusan atau berbagai cabang yaitu urusan kehidupan kita, maka tidak ada cara untuk bisa menghadirkan hati kita kecuali dengan hanya satu jawaban saja, yakni memutus rangkaian kesibukan hati atau memutus rangkaian kesibukan pikiran kita, dan kemudian memfokuskannya kepada tujuan daripada sholat kita laksanakan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yakni at-tafahum. Ya, at-tafahum. Setelah kita yaitu membincang tentang bagaimana kita bisa menghadirkan hati kita saat kita sholat, maka yang akan bisa menjadikan khusyuk itu semakin sempurna adalah ketika kita bisa menghadirkan tafahum dalam bacaan-bacaan kita baca dalam sholat. Ya. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga hal ini akan menjadi sesuatu yang dengannya anak-anakku sekalian yaitu semakin pentingnya kita memahami terjemahan seminimalnya atau kandungan yang ada dalam bacaan-bacaan sholat kita. Karena apa? Bahwa sesungguhnya atafahum, yakni memahami
Apa yang ada itu dalam kandungan kita ini tidak akan begitu saja bisa kita munculkan. Ya. Bisa kita munculkan dalam diri kita kalau kita tidak secara terus-menerus melakukan proses tafakkur. Ya. Artinya tafahum ini kata kuncinya sesungguhnya di samping yaitu pada derajat awal kita ini memahami terjemahan, harus kita lanjutkan yaitu pada tafakkur terhadap kandungan-kandungan yang kita. Secara umum yaitu bisa kita bagi menjadi dua. Tafakkur kita saat kita menghadirkan atau saat kita yaitu menunaikan yaitu sholat kita. Yang pertama yakni tafahum, ya, kita memahami dan mentafakuri terkait yaitu dengan kandungan yang ada dalam bacaan sholat kita. Kemarin kami sudah sempat yaitu menyinggung berkenaan yaitu dengan bacaan arti Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, arti Maliki Yaumiddin. Maka sesungguhnya kita pun juga yaitu perlu menghadirkan saat yaitu kata-kata tersebut atau bacaan tersebut kita ini sedang yaitu pada posisi gerakan yang perlu untuk kita hadirkan juga maknanya. Fama makna istiqbalul kiblah mathalan, yakni ketika wajah kita ini menghadap yaitu ke kiblat, maka sesungguhnya apa arti yang harus kita hadirkan? Karena saat kita menghadapkan wajah kita ke kiblat, sesungguhnya pada saat yang bersamaan ribuan, jutaan, bahkan sekarang ini miliaran kaum muslimin sedang yaitu menghadapkan wajahnya yang sama, ke arah yang sama, ke kiblat yang sama, dan karena seruan yang sama. Ya. Maka perlu untuk yaitu kita hadirkan, kita berdiri dan kita menghadap kiblat adalah ta'atan lillahi azza wa jal. Karena semata-mata ketaatan kita kepada Allah. Di antara makna sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu an ketika ia tawaf, kemudian ia mau mencium Hajarul Aswad, mau mencium yaitu batu Hajarul Aswad yang ada yaitu di Ka'bah. Dia mengajak dialog batu tersebut. Dia mengatakan yaitu kepada batu tersebut, wahai batu, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu adalah benda ya, yang tidak ada yaitu manfaat ataupun madharatnya. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat atau madharat. Laula, sekiranya Rasulullah itu tidak menciummu saat melakukan tawaf, maka aku tidak akan menciummu. Tapi kemudian yaitu dia menciumnya. Yaitu bahwa aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini secara umum adalah dalam bingkai ta'atullah azza wa jalla wa ta'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, tentu Ustadz yaitu tidak mengupas satu persatu tentang ma'ani harakatus sholah, yaitu gerakan sholat itu apa saja makna yang bisa yaitu kita hadirkan. Tapi Ustadz yaitu cukup memberikan dua makna, di antaranya adalah yaitu saat kita ruku' atau kita sujud. Ya. Kita ruku' atau kita sujud. Saat kita sujud, anak-anakku sekalian, hadirkan makna di samping yaitu bacaannya, di mana Allah atau Rasulullah memberikan yaitu contoh bacaannya, yakni
subhana rabbiyal a'la. Ya. Maha suci Allah subhana rabbiyal a'la. Robku yang maha tinggi. Allahu Akbar. Secara makna kita bisa yaitu memahami saat bersujud, kepala yang kita di antara organ tubuh yang paling yaitu kita hargai, yang posisi lazimnya itu paling atas, tapi pada saat sujud kita taruh yaitu di tanah. Saat yang bersamaan kita membaca subhana rabbiyal a'la, maka hakikatnya adalah, ya Allah, sungguh aku tidak akan itu letakkan wajahku kepada yaitu di tanah ini kecuali yaitu semata-mata karena takzimku kepadamu, karena pengakuanku yaitu terhadap kemaha segalanya terhadap yaitu dirimu. Memaknai harakatus sholat, yaitu bagaimana kita menghadirkan makna gerakan yaitu sholat, yang sekaligus yaitu kita padu dengan makna-makna bacaan yang sedang yaitu kita baca. Anak-anakku sekalian, para wali santri sekaligus yaitu para mustami'in dan mustami'at dimanapun yaitu berada, poin yang kedua, kita bisa menghadirkan khusyuk dalam sholat. Ini bisa yaitu menjadi tambahan bagi kita saat kita pada bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana Rasulullah pun juga yaitu menyebutkan Ramadan syahrul ibadah. Ramadan adalah bulan ibadah. Nah, pada saat yang seperti ini, kami yakin jika kita bisa menghadirkan makna-makna yang sedemikian tadi, kita akan jauh lebih bisa memberikan makna dalam ta'abbud kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dari cara kita untuk bisa menghadirkan kekhusyuan yaitu dalam sholat kita adalah menghadirkan makna at-ta'zim, ya, yakni keagungan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hakikat makna ibadah, kalimat ini adalah mustaq, adalah kita ambil dari akar kata yang sama dengan akar kata abdun, yakni penghambaan. Ya, penghambaan. Kepada siapa sesungguhnya kita ini menghambakan yaitu diri kita? Adalah kepada Zat yang Maha Agung. Sebagaimana juga ini kita lafadzkan yaitu dalam rukuk kita. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci engkau ya Allah, wahai Zat yang Maha Agung, dan sungguh segala puji hanyalah yaitu bagimu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hakikat yaitu makna ta'zim, ya, artinya kita bisa menghadirkan keagungan Allah dalam yaitu diri kita, itu jika kita bisa menghadirkan yaitu dua makna, atau dengan yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah ma'rifatullah azza wajalla, yakni sejauh mana kita ini mampu mengenali Allah. Ya. Bagian dari usul iman.
semakin banyak hadis-hadis yang bicarakan tentang iman, tentang yaitu Dzatullah Azza wa Jal, maka saya yakin ini akan semakin bisa kita menghadirkan betapa sesungguhnya saat kita ini sedang menghadapkan wajah kita kepada Zat yang maha luar biasa, Zat yang maha agung. Ya. Huwa azim. Sungguh yaitu bahwa memang hanya Allah lah Zat yang maha agung itu. Dan kita bukan sedang yaitu semata-mata bersama dengan sesama orang yang kemudian hati kita pun kadang-kadang na'udzubillah dzalik masih sempat terhinggapi rasa riya ataupun takabur ataupun yaitu kesombongan saat kita ini menghadap kepada Zat Allah Subhanahu wa taala. Satu misal yang bisa yaitu kami hadirkan yaitu bahwa kalau kadang-kadang kita ini mencoba mempersepsi sesungguhnya manusia ini seperberapa jika dibandingkan yaitu dengan Dzatullah Azza wa Jalla. Yang kadang-kadang kita ini jelasan dalam ceramah-ceramah mengupas yaitu tentang dalil bahwa sesungguhnya jika manusia itu kufur, sesungguhnya kufurnya itu tidak mengurangi tentang kemahakuasaan Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari yaitu kekayaan Allah atau kemaha yaitu kekayaan Allah, dan tidak mengurangi sedikit pun yaitu dari wibawa Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sungguh memang ini benar. Dari mana kita mendapatkannya? Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih ketika Allah yaitu mengisahkan ketika membandingkan antara bumi yang kita tempati, yakni planet bumi yang kita sekarang ditempati oleh miliaran orang, miliaran binatang, miliaran tumbuh ini, ya, ternyata jika dibandingkan yaitu dengan planet Allah yang lain, itu memang bumi ini adalah termasuk planet yang kecil. Tapi dalam hadis tersebut yaitu bahwa Rasulullah SAW mengisahkan adalah perumpamaan as-samawatu sab' wal aradun. Sampai sekarang saya sendiri yaitu juga belum paham dengan baik terhadap yaitu hadis ini. Kalau yaitu bahwa langit itu 7, saya kira hal ini sudah sangat lazim kita dengar. Tapi hadis ini pun juga mengatakan as-samawatu sab' wal aradun. Bumi pun ternyata jamak. Jadi ada kemungkinan yaitu bahwa ternyata bumi ini pun juga berbilang, bukan satu. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis tersebut, jika dibandingkan langit yang 7 dengan singgasana Allah adalah seperti halakoh, seperti yaitu bulatan mata uang, ya, yang 7, dan itu jika yaitu ditebar yaitu di padang pasir. Allahu Akbar. Ya, kalau 7 logam uang atau 7 gelang atau apapun yang semisalnya yang seperti itu, ada 7, kemudian yaitu kita lemparkan di padang pasir. Jangankan yaitu 7 logam uang tadi, kita pun yang berdiri yaitu di padang pasir, mungkin dari ujung atau dari tepi padang pasir pun kita sendiri tidak kelihatan. Bagaimana halnya itu dengan 7 logam tadi? Allahu Akbar. Karenanya disinilah yaitu saat-saat makna yang seperti ini bisa kita hadirkan. Maka sungguh
betapa diri kita itu jika dibandingkan atau jika yaitu kita bisa menghadirkan makna utmatullah, maka diri kita ini adalah sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Karenanya naudzubillah tsumma naudzubillah, jika kemudian sifat al-kibr, sifat kesombongan itu kalau sampai yaitu nyaman bersemayam dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua agar kita ini bisa menghadirkan keagungan Allah dalam diri kita, utamanya tentu dalam tema kita ini saat kita melaksanakan sholat adalah ma'rifatu haqaratun nafs. Ma'rifatu haqaratin nafs. Yakni kita ini perlu untuk mengenal secara detail tentang betapa rendahnya nilai harga diri kita itu jika dibandingkan yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena memang hakikatnya diri kita itu adalah abdun. Abdun min ibadillah. Abdun. Kita itu memang hamba. Dan sesungguhnya jika dibandingkan yaitu dengan hamba-hamba Allah yang lain, diri kita itu ada di mana posisi kita? Maknanya yaitu bahwa kalau kita bagi para hadirin atau hadirat yang pernah yaitu hadir ke Baitullahil Haram, Haramul Makki ataupun Haramul Madani. Di Haramul Makki orang tidak pernah diberi batasan. Karena datang yaitu ke Masjid Makkah, ke Masjidil Haram, itu akan senantiasa itu kita dapati bahwa hamba-hamba Allah full 24 jam dalam bilangan hari, dalam bilangan pekan, dalam bilangan bulan, dalam bilangan tahun, sungguh tidak ada putusnya. Lalu anna nafsana. Kalau kita yaitu melihat seperti itu, di mana kita kira-kira yaitu diri kita itu jika dibandingkan yaitu dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa tanpa kenal putus asa dan tidak ada lagi yaitu rasa malas, mereka senantiasa berada di sisi Baitullahil Haram. Kalau kita ini berada di Masjid Nabawi, maka kita dapati sungguh ketika malam jelang pagi itu tiba, ribuan hamba Allah itu sudah ngantri untuk bisa mendapatkan di shaful awal atau berada yaitu di tempat yang khas, ya, di tempat yang khas, yakni di shaf-shaf yang menjadi pilihan Masjid Nabawi Al-Asl, ya, yang pertama. Nah, kalau kita ini kemudian yaitu mencoba membandingkan di mana posisi kita dengan Shafwatul Kiram, orang-orang pilihan yang mereka itu hidup mendampingi baginda Nabi kita Muhammad SAW, yakni Abu Bakrin Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, di mana mereka ini ibaratnya itu sudah ketika masih hidup di dunia, mereka sudah mendapatkan kepastian tiket untuk yaitu masuk surga Allah. Sekali lagi, anna angsana minhu haula. Nah, kira-kira yaitu posisi kita jika dibandingkan yaitu dengan mereka. Di mana posisi kita ketika dibandingkan yaitu dengan masih ada yaitu
pembanding-pembanding yang lain. Dan kita ini berada yaitu dalam satu garis lurus, garis yang namanya garis musabakoh. Ya, garis musabakoh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yaitu dua hal yang dengannya kita akan bisa menghadirkan yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita saat kita ini melaksanakan sholat, atau saat kita yaitu sedang sujud, atau saat kita sedang ruku', atau saat itu kita sedang takbiratul ihram. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang yaitu jalan untuk kita bisa menghadirkan khusyuk dalam sholat kita adalah menghadirkan makna haibah, yakni wibawa. Ya. Al-haibah itu awal yaitu sumbernya adalah dari rasa yaitu takut. Ya. Akan tetapi ini yaitu bukan semata-mata karena rasa takut kita. Karena haibah, wibawa itu adalah lebih merupakan yaitu sifat akumulasi yang dihadirkan, dimiliki oleh seseorang karena mengetahui tentang zat Allah secara ya. Semakin sempurna makrifah kita terhadap Allah, umpama apa Allah itu adalah Qadir, segalanya, maha kuasa. Rob kita yang kita sembah itu adalah Al-Aziz, yang maha yaitu perkasa. Apapun yang kita adukan, mampu yaitu Allah menyelesaikannya. Allah adalah zat Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha rahmatnya itu tidak terbatas. Sehingga ini akan menimbulkan yaitu rasa harapan yang tidak akan pernah yaitu ada rasa putus asa di belakangnya. Allah adalah zat Al-Latifur Ra'uf, zat yang maha lembut, maha kasih. Ya, maha kasih. Ya. Yang kelembutannya ini tidak bisa yaitu diprediksi oleh perkiraan yaitu manusia. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi yaitu sifat-sifat Allah yang lain, yang kalau ini bisa kita hadirkan yaitu dalam kehidupan kita, dalam wawasan, dalam cakrawala kita, maka akumulasi dari ini semuanya akan menghadirkan yaitu pada kita semuanya rasa wibawa yang luar biasa yang bisa yaitu muncul dalam diri kita terhadap yaitu hakikat yaitu Allah dalam kehidupan kita. Hadirin dan hadirat, para santri yang Ustadz cintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan yaitu sifat ini maka sungguhnya insya Allah kemudian yaitu kita akan bisa semakin bisa menghadirkan ma'ani khusyuk, ya, makna-makna khusyuk dalam yaitu sholat kita. Yang kelima, bahwa bagaimana cara kita bisa menghadirkan khusyuk yaitu dalam sholat kita, yakni ar-roja, sifat
harap kita, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana anak-anakku sekalian, yaitu bahwa di antara tujuan penghambaan kita kepada Allah, di antara yang dengannya kita itu menunaikan yaitu sholat, karena sesungguhnya kita ini berharap kepada Allah bahwa kelak di akhirat kita ini adalah digolongkan sebagai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dan karena ketaatan kita itulah maka kita ini pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan karena sebab rahmat dan ketaatan kita ini, maka Allah yaitu mengelompokkan kita nanti di akhirat menjadi hamba-hambanya yang dekat yaitu padanya. Yang layak yaitu untuk mendapatkan tempat yang disebut yaitu dengan Jannatullah Azza wa Jalla. Hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, roja inilah yang akan yaitu membingkai, memberikan yaitu bingkai diri kita untuk yaitu tetap berada dalam posisi kita ini akan terus yaitu menjalankan dan menjalankan karena ada sesuatu harapan yang melebihi yaitu lintasan batasan ruang waktu ataupun batasan yaitu ruang tempat, bahkan melebihi yaitu batasan ruang kehidupan kita dan kehidupan yaitu batasan yaitu dunia ini. Apa? Yakni nanti ketika kita sudah memasuki alam yang disebut yaitu dalam alam akhirat. Alam yang disebut yaitu dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu melakukan suatu aktivitas pekerjaan, maka saya yakin tidak ada satupun yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang karena atas dasar pamrih. Yakni dengan pekerjaan yang kita lakukan ini sebetulnya apa sih yang akan kita dapat? Nah, anak-anakku sekalian, roja itulah sesungguhnya. Ya, kita melakukan sholat karena memang di samping yaitu haibatullah sebagai sumber masdarut tasyri', tapi pada saat yang bersamaan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran bahwa Allah menyediakan bagi para orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang melaksanakan shaum yaitu dengan keikhlasannya, orang-orang yang menunaikan zakat yaitu dengan segala ketulusannya, maka Allah akan yaitu mendatangkan balasan bagi mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari cara kita untuk mendapatkan khusyuk yaitu dalam sholat kita, yakni hadirnya rasa atau sifat malu dalam diri kita. Al-haya, ya. Dari mana sesungguhnya yaitu rasa malu ini perlu untuk kita hadirkan? Dalam bahasa Jawa itu ada suatu kata-kata yang lebih pas. Cara untuk menghadirkan rasa malu saat kita ini melaksanakan yaitu sholat atau amal-amal aktivitas ibadah yang lainnya. Bahasa itu yaitu ngeraito, ting penggalih. Nah, ini bahasa ya bisa kita lihat yaitu di kamus bahasa Indonesia, sampingnya maksudnya. Ya. Yakni kita itu mencoba untuk menelusuri
apa yang terjadi yaitu pada diri kita. Dari umpama yaitu kita ini memulai sholat yaitu dengan takbiratul ihram, bisa menghadirkan rasa khusyuk yang menjadi tema pembahasan kita. Seberapa kira-kira yaitu kita ini bisa mengamankan kondisi hati kita dari lintasan-lintasan yang kemudian yaitu menjadikan hati kita ini menjadi tarik-menarik. Seberapa kuat yaitu kita mempertahankan makna itu. Nah, anak-anakku sekalian, ya, tentu yang Allah kehendaki adalah jika kita ini memang mampu menghadirkan kesempurnaannya tadi. Ya. Betapapun ini adalah sesuatu yang memang berat. Tetapi anak-anakku sekalian, betapa kita tidak, yaitu menjadi malu ketika kita ini ternyata memang tidak mampu menghadirkan kesempurnaan itu dalam amal dan aktivitas kita. Ya. Sungguh, anak-anakku sekalian, ada hal-hal yang dengannya kita ini perlu untuk, yaitu ibroh yang dalam, di antaranya adalah pelajaran dari surah An-Nasr, Nasrullah wal Fath. Surat ini mengajarkan kepada kita, menginformasikan yaitu kepada kita tentang jika nanti kan mampu melaksanakan yaitu pembukaan kota Makkah. Gambarannya adalah gambaran sukses, keberhasilan, kecemerlangan dalam yaitu sebuah kegiatan. Tapi coba kita perhatikan, lazimnya orang sekarang mungkin ketika dia berhasil, sukses, maka syukuran, ya, gembira, bahkan pesta, mungkin begitu ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menghadirkan yaitu surat ini dengan pelajaran yang sangat luar biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian akan saksikan orang-orang itu berbondong-bondong memasuki yaitu agama Allah. Tetapi bagi para mujahid saat itu apa yang harus dilakukan? Pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ternyata dalam suasana haru, dalam suasana sukses, dalam suasana yang luar biasa itu, Allah memerintahkan kepada para sahabat, kepada para mujahid, kepada baginda Rasulullah adalah untuk memperbanyak tasbih kepada Allah. Yang kedua, justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk membaca istighfar. Allahu Akbar. Ya, karena sungguh memang kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Allah juga kita ini memohon agar kita bisa yaitu menunaikan itu semuanya dengan baik saat kita menunaikan ibadat kita. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam yaitu penutup ini dalam yaitu gambaran ini ada satu hadis yang perlu yaitu untuk kami hadirkan, betapa adalah bagi baginda Nabi kita Muhammad SAW, kalau yaitu sudah memasuki suasana yaitu sholat, maka Rasulullah itu kata para sahabat, seolah-olah baginda Nabi kita itu tidak lagi kenal yaitu siapa kita, karena begitu fokusnya Rasulullah SAW terhadap yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu fokusnya perhatian Rasulullah untuk yaitu sebuah amal, aktivitas
untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana itu kita dapati ini semuanya yaitu dalam hadis Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu fa idza hadaratis shalah ka'annahu la ya'rifuna wa lam na'rifuhu. Bahwa Rasulullah itu kalau dengan kita para sahabat, kata para sahabat, itu sangat-sangat yaitu enjoy. Sangat-sangat yaitu dekat. Kita yaitu mengajak bicara dia mengajak bicara kita. Begitu keakraban yang luar biasa. Tapi jika waktu sholat sudah tiba, maka kata para sahabat, seolah-olah Rasulullah tidak mengenali kita lagi. Allahu Akbar. Betapa luar biasanya Rasulullah SAW yaitu bisa memfokuskan ma'anil khusyuk saat yaitu sholat tiba. Mudah-mudahan ini semuanya anak-anakku sekalian semakin yaitu bisa kita memberikan yaitu makna khusyuk dalam yaitu keseharian kita pada setiap amal-amal yaitu aktivitas sholat kita. Dan sekali lagi yaitu Ustaz berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal-amal ibadah kita, saum kita pada hari ini, rangkaian sholat-sholat kita pada kesempatan ini, sujud-sujud kita pada sholat-sholat kita, Allah terima sebagai amal ibadah yang termahal, yang terbaik yang bisa yaitu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian anak-anakku sekalian apa yang Ustadz yaitu bisa sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.